semuanya, perkenalkan nama saya Qodaria Tunisa. Saya merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ekonomi Syariah. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Ekonomi Makro. Topik yang akan kita bahas kali ini kelihatannya emang cukup rumit, tapi sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau harga bahan pokok itu suka naik? Atau saat kalian mengajukan KPR, ternyata bunganya malah lebih mahal. Terkadang kita hanya bisa ngeluh, kayak kok bisa sih? Tapi ternyata itu semua berkaitan dengan satu hal, yaitu kebijakan moneter. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng apa sih kebijakan moneter itu dan apa dampaknya untuk kehidupan kita. Coba bayangin, uang yang beredar di Indonesia itu kayak air dalam kolam. Kalau airnya kebanyakan, kolam bisa banjir. Nah, begitu juga di ekonomi. Kalau uangnya yang beredar terlalu banyak, orang-orang jadi belanja terus. Permintaan naik, tapi barang belum tentu cukup. Akibatnya, harga-harga bisa naik. Inilah yang disebut dengan inflasi. Sebaliknya, kalau airnya kekurangan, kolam bisa kering. Akibatnya ikan-ikan mati. Dalam ekonomi, kalau uang yang beredar terlalu sedikit, orang jadi nahan buat belanja, perusahaan jadi kurang modal, dan investasi juga dia diseret, menyebabkan ekonomi jadi melambat atau bahkan bisa masuk resesi. Nah, tugas Bank Indonesia adalah menjaga supaya air alias uang itu pas, gak banjir tapi juga gak kering. Caranya gimana? Dengan mengatur kebijakan moneter, yaitu kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, supaya inflasi tetap rendah dan ekonomi tetap stabil. Secara teori, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Ada 3 hal utama yang jadi tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas harga atau inflasi. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga tujuan ini yang selalu diupayakan oleh Bank Indonesia lewat kebijakan yang dibuatnya. Jadi, walaupun istilahnya terdengar teknis, tapi intinya kebijakan ini penting banget biar ekonomi kita nggak banjir atau kekeringan. Tapi apa cuma itu? Ternyata kebijakan moneter itu punya 2 sisi, tergantung situasinya. Kalau ekonomi lagi lesu, kayak waktu pandemi kemarin, Bank Indonesia bisa kasih kebijakan ekspansif. Artinya, uang beredar ditambah, suku bunga diturunkan, supaya orang mau belanja dan usaha jalan lagi. Tapi, kalau harga-harga mulai naik terus alias inflasi, Bank Indonesia akan pilih kebijakan kontraktif. Caranya dengan mengurangi uang beredar dan menaikkan suku bunga supaya ekonomi gak kepanasan dan harga tetap terkendali. Secara teori, kebijakan moneter dibedakan menjadi 2, yaitu moneter ekspansif yang digunakan saat ekonomi melambat untuk mendorong konsumsi dan investasi. Lalu yang kedua, moneter kontraktif, digunakan saat inflasi tinggi untuk menurunkan tekanan harga. Nah, kedua jenis kebijakan ini adalah alat Bank Indonesia untuk menjaga keseimbangan. Jadi, jangan sampai ekonomi terlalu dingin, tapi juga jangan sampai terlalu panas. Nah, ini bagian serunya. Sama kayak dokter yang punya alat buat cek suhu atau tekanan darah, Bank Indonesia juga punya alat kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi. Secara teoritis, alat ini disebut dengan instrumen kebijakan moneter, yaitu sarana yang digunakan oleh bank sentral untuk memengaruhi jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan likuiditas di sistem keuangan. Ada 3 alat utama yang biasa dipakai. Yang pertama, suku bunga acuan atau BI rate. Ini kayak rem dan gasnya ekonomi. Kalau suku bunga acuan dinaikkan, pinjam uang jadi lebih mahal. Nah, ini menyebabkan orang cenderung mengurangi belanja dan investasi. Ini bisa membuat inflasi menjadi turun. Secara teori,
Ini dikenal sebagai kebijakan suku bunga yang memengaruhi permintaan agregat melalui mekanisme transmisi moneter. Proses dari keputusan BI rate sampai dampaknya terasa di masyarakat ini disebut mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mulainya dari Bank Indonesia, kemudian ke bunga bank, lalu ke konsumsi dan investasi, dan lalu ke inflasi, serta pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada operasi pasar terbuka, atau biasa kita singkat menjadi OPT. Lewat OPT, Bank Indonesia bisa jual atau beli surat berharga negara, atau yang disingkat dengan SBN, ke bank-bank sekitar. Kalau BI menjual SBN, maka uang ditarik dari peredaran. Tapi kalau Bank Indonesia membeli SBN, maka uang masuk ke sistem. Nah, ini bisa membuat likuiditas meningkat. OPT termasuk instrumen likuiditas jangka pendek yang sangat efektif mengendalikan uang beredar secara langsung. Nah, yang ketiga ada giro wajib minimum atau disingkat dengan GWM. Ini adalah batasan minimum dana yang harus disimpan oleh bank di Bank Indonesia. Kalau GWM dinaikkan, maka dana bank akan berkurang. Kemudian kemampuan mereka memberi pinjaman ke masyarakat jadi terbatas. Secara formal, GWM termasuk instrumen pengendalian kredit yang sifatnya kuantitatif atau quantitative control. Tapi tentu saja semua ini nggak cuma teori. Dalam beberapa tahun terakhir, kita benar-benar bisa melihat alat-alat ini diterapkan secara nyata untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Masuk ke tahun 2024-2025, kebijakan moneter Bank Indonesia benar-benar terasa perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di akhir 2024, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya di 6,00%. Kenapa? Karena saat itu inflasi masih jadi perhatian dan nilai tukar rupiah sempat melemah. Tetapi, mulai Januari 2025, Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunga sedikit demi sedikit dari 6,00% menjadi 5,75%. Lalu, di bulan Mei tahun 2025, turun lagi menjadi 5,50%. Artinya apa? Ini adalah sinyal bahwa tekanan inflasi sudah mulai mereda dan Bank Indonesia mulai memberi ruang agar ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Nah, kalau dilihat dari secara teori, ini termasuk bentuk kebijakan moneter ekspansif ringan yang biasanya digunakan saat ekonomi mulai melambat tapi masih dalam kondisi stabil. Apa sih dampaknya ke masyarakat? Yang pertama, bunga pinjaman KPR dan kendaraan mulai turun perlahan, meskipun belum langsung terasa karena butuh waktu agar bank ikut menyesuaikan bunga kreditnya. Yang kedua, UMKM mulai lebih optimis ambil pinjaman karena prospek pembiayaannya jadi lebih murah. Yang ketiga, inflasi tetap terkendali di kisaran 1,6% karena itu masih dalam target Bank Indonesia. Dan yang terakhir, nilai tukar rupiah juga cukup stabil. Per 27 Juni 2025, 1 US dollar setara dengan sekitar 16.292 rupiah. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap rupiah tetap cukup kuat, walaupun ada tekanan global. Dan yang menarik, Bank Indonesia nggak asal menurunkan suku bunga terus-terusan. Di bulan Juni 2025, Bank Indonesia menahan BI rate di 5,50% sebagai langkah hati-hati untuk mengantisipasi risiko global. Nah, ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia selalu mencoba menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas. Kayak orang yang lagi naik sepeda, kalau terlalu ngebut bisa oleng, kalau terlalu pelan bisa jatuh. Nah, tapi tentu saja kebijakan moneter juga punya batas. Bank Indonesia nggak bisa menyelesaikan semua masalah ekonominya sendirian.
Maka dari itu, perlu bekerja sama dengan pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti pajak, subsidi, atau belanja negara. Kalau kedua-duanya sejalan, maka efeknya akan terasa oleh masyarakat. Jadi, kebijakan moneter ini tidak hanya sekedar istilah rumit yang ada di buku ekonomi, tapi ini adalah cara Bank Indonesia untuk menjaga agar ekonomi tetap sehat. Sekarang kita tahu, kalau harga tiba-tiba naik atau cicilan makin bertambah, itu bukan hanya semata-mata salah pasar, tetapi bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi di Indonesia. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!